Selamat malam, perkenalkan nama saya Tinda dari kelas 415 Manajemen Ekonomi. Proyeksi laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan keuangan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan untuk periode akuntansi tertentu. Sehingga laporan laba rugi sangatlah penting karena merupakan indikator yang menunjukkan apakah perusahaan Anda untung atau buntung untuk periode tertentu. Laporan laba rugi juga per periode dapat menampilkan tren apakah keuntungan dan kerugian Anda sedang bertambah atau berkurang. Laporan laba rugi juga menjadi dasar untuk memproyeksi perkembangan ke depan serta menentu bagi Anda dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi lebih banyak uang, waktu, ataupun tenaga. Ada pula beberapa faktor penentu, yaitu kenaikan angka pendapatan dan penurunan harga pokok serta penurunan biaya dan laporan laba rugi. Dan laporan laba rugi dibagi menjadi 3, yaitu penjualan pokok, penjualan biaya. Laporan laba rugi mengikuti bentuk sebagai berikut. Contoh proyeksi laporan keuangan laba rugi. Laporan laba rugi per 31 Desember 2011 dan laporan laba rugi performa 31 Desember 2012. Penjualan bersihnya dari tahun 2011 sampai 2012 dan performa dari tahun 2011 itu naik menjadi 40% dari penjualan bersih 2011. Dan HPP-nya pun naik 40% dari penjualan bersih 2011. Biaya operasionalnya naik 10% dari penjualan bersih 2012. Dan untuk biaya bunganya naik 2% dari penjualan bersih 2012. Untuk notnya, proyeksi pengguna presentasi penjualan, analisa pertama adalah pada akun penjualan. Hal ini dikarenakan pendapatan terbesar dari perusahaan adalah dari penjualan. Pada umumnya, penjualan akan mengalami kenaikan penjualan setiap tahun karena dipengaruhi oleh waktu uang dan inflasi yang mempengaruhi harga bahan baku, kenaikan upah buruh, dan sebagainya. Untuk langkah 2-nya, laporan laba rugi per 31 Desember 2011 dan laporan laba rugi performa 31 Desember 2012. Penjualan bersihnya dari tahun 2011 sampai 2012. Dan ada pula tambahan dari langkah pertama dan langkah kedua itu berbeda, yaitu HPP dan variabel tetap, laba kotor, biaya operasional variabel tetap, EBIT. Untuk notnya jelas, kita bisa lihat perbedaan yang begitu besar dari perolehan EBIT, terutama kita lihat dari laporan performa yang sebelumnya kita peroleh seperti contoh di gambar ini bisa dipahami. Dan untuk proyeksi laporan keuangan neracanya, bisa menyisipkan data laporan laba rugi tahun sebelumnya. Kita tarik contoh laporan 1 dan 2 tahun sebelumnya atau lebih. Dari per 31 Desember 2011 dalam kurung rupiah untuk aktivanya dan pasifa
Untuk aktiva lancar, dan pasiva kewajiban lancar. Dan untuk aktivanya terdiri dari kas dan bank, piutang dagang, persediaan barang dagang, jumlah aktiva lancar. Dan untuk pasiva kewajiban lancar terdiri dari hutang dagang, hutang pajak, hutang bank, hutang lancar lainnya, jumlah kewajiban lancar. Dan aktiva tetapnya terdiri dari inventaris, AKM penyusutan, jumlah aktiva tetap, dan jumlah aktiva total. Ekuitas terdiri dari modal, laba rugi ditahan, laba rugi dalam kurung tahun berjalan, jumlah ekuitas, jumlah kewajiban plus ekuitas. Untuk analisanya, pertama adalah meningkatkan omset penjualan besar 40% dan jumlah rata-rata utang diperkirakan sebesar 50%. Dengan demikian rata-rata piutang adalah 50%. Oke. Sekian, terima kasih. Seperti yang telah saya jelaskan, mohon maaf atas kekurangan dalam penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.